Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa pagi ini. Kita mau kembali bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, menghadap Tuhan. Sebelum kita disibukkan dengan banyak hal di kegiatan kita sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara, kita sama-sama datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Di tempatmu masing-masing, di tempat kita masing-masing, mari kita berdoa. Kita memulai doa pagi ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Maha mulia Tuhan, maha mulia Engkau, Allah kami. Kekal kasih-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk karya-Mu yang hebat, terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembali datang kepadamu, menaikkan syukur kami, pujian kami, terima kasih kami, sembah kami kepada Allah yang mulia. Kiranya Tuhan terus menjamah melawat kami pagi ini, biar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menyembah Tuhan, menaikkan pujian bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan saudara. Ku sembah-Mu, ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Kau kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Mari arahkan pandangmu hanya kepada Tuhan, katakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
hati tulus menyembah yang maha kuasa. Lagi naikkan pujian ini dari awal. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, dengan hati tulus menyembah yang maha. Mari katakan, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah Tuhan. Amin. Lagi katakan, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Kau kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab kau kudus, sebab namamu kudus, sembah Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Ku sembah di tempat ini, di hadirat-Mu, ku sembah Kau Allahku. Haleluya, oh haleluya, terpujilah Tuhan, kekal selamanya, selamanya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami. Sampai hari ini kami ada, semua karena kebaikan Tuhan, kebaikan Bapa yang baik. Kami naikkan syukur kami, pujian sembah kami kepada-Mu. Bapa, katakan Kau sungguh baik. Engkau
kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Panggil Dia Bapa. Oh, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran ini bersama-sama, Saudara. Ya. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita yang segar jiwanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami diberkati. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung memiliki Bapa seperti Engkau. Di dunia ini kami tidak sendirian. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami mau mendengar pesan-pesan yang dari Engkau. Mohon sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita hidup. Itu adalah faktanya. Kita hidup di tengah-tengah orang yang curang, yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan, yang munafik, dan sebagainya. Kita bekerja di tengah-tengah lingkungan yang tidak ideal, yang bukan kebenaran. Intinya kita hidup di dunia yang gelap ini. Apa saran firman Tuhan terhadap kita semua? Mari kita baca dari Efesus pasal 6 ayat 14. Ya. Sebab itu, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran,
dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara, kita disuruh mengenakan kebenaran dalam hidup kita. Ya. Jadi memang ada banyak tantangan kalau kita mau benar, saudara. Dan harga yang harus dibayar tidak murah, mahal. Kita harus mengorbankan seluruh hidup kita. Ketika kita ditawarin suatu tawaran yang enak, tetapi itu melanggar kebenaran, disitulah ujiannya sedang berlangsung. Ya, kadang kita hanya disuruh tanda tangan, maka kita dapat uang banyak. Bisa juga loh. Ya, seorang pemuda, sebagai ilustrasinya, seorang pemuda yang bekerja dalam perusahaan yang besar, di mana sebagian besar karyawannya itu kolusi sehingga korupsi. Nah, pemuda ini mau hidup benar, tapi di lingkungan seperti itu, ia diajak dan diancam bahkan oleh atasannya. Kalau tidak mau melakukan hal yang sama, akan diusir. Tentu saja ini merupakan tantangan ya, saudara. Pemuda ini ingat, nanti kalau dipecat lalu harus cari lagi. Kan nggak gampang cari pekerjaan di zaman yang sekarang ini. Ya kan? Tetapi ia seorang pemuda yang punya integritas. Ia menjunjung tinggi kebenaran. Sebab di Alkitab dikatakan Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, yaitu yang dalam roh dan kebenaran. Nah, akhirnya setelah memilih itu dengan ancaman untuk dipecat, ternyata sebaliknya yang terjadi. Rupanya perusahaan mengetahui kolusi, rame-rame dipecat semua. Hanya dia yang tidak dipecat. Jadi kita harus mau bayar harga, saudara. Seandainya dipecat sekalipun ya tidak apa-apa. Kan begitu. Hidup dalam kebenaran itu nggak gampang. Biayanya mahal. Bukan biaya uang ya maksudnya ya. Korban perasaan, korban kepentingan, korban waktu. Semua kita korbankan untuk Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Banyak sekali orang mau ikut Tuhan malah mau hidup enak. Tidak mau mengorbankan keakuannya itu. Ini penyakit nomor 1 manusia. Kalau cuma melayani Tuhan gampang, ya. Khotbah itu nggak terlalu sulit. Tapi kalau ternyata hidupnya hanya untuk diri sendiri, maka itu jadi sia-sia semuanya. Semuanya tidak ada artinya. Hidup dalam kebenaran itulah yang harus kita hidupi. Sebab tanpa demikian kita hanya seperti orang beragama biasa saja, bukan anak Allah. Karena tidak mengenakan kebenaran dalam hidupnya. Dan itu dikatakan oleh Alkitab belum sembuh. Belum sembuh dari sakit kesesatannya atau dosanya itu. Alkitab berkata oleh bilo-bilonya kamu sudah sembuh. Kalau apa saudara? Kalau sembuh cirinya. Kalau kamu hidup untuk kebenaran. Sudah mati terhadap dosa. Dibaca itu ayatnya oleh bilur-bilurnya itu, ya. Jadi di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik ini, kita seperti domba ditaruh di tengah-tengah serigala, kata Tuhan Yesus. Disitulah kita diuji untuk tetap menjadi domba atau berubah menjadi serigala. Ya, saudara ya. Jadi jangan sampai kita itu hidup cuma satu kali, tapi malah menjadi serigala. Dalam hal ini kita itu domba yang hidup dalam kebenaran. Kita dombanya Tuhan loh, saudara. Jadi harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu bukan soal bicara jujur saja. Kebenaran itu luas, saudara. Hidup dalam segala hal untuk kemuliaan Tuhan. Itu hidup untuk kebenaran namanya. Hidup di dalam kebenaran. Ya. Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran? Ya. Kalau kita orang benar, kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Membebaskan kita dari ikatan dosa. Ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita bisa memberkati orang. Jika tidak, malah jadi sandungan. Tuhan akan membela orang yang berjalan dalam kebenaran. Pasti, Tuhan. Karena Tuhan berkepentingan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Jadi,
Itulah senjata rohani kita itu, kebenaran. Ya. Nah, tapi untuk hidup dalam kebenaran kan tidak otomatis. Saudara perlu mengambil langkah-langkah nyata. Meskipun itu step by step ya, tidak langsung semuanya. Yang pertama, saudara harus mengerti firman Tuhan secara benar dan lengkap. Ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lah kalau orang nggak punya firman, nggak mengerti firman, jalannya gelap, saudara. Ya, jadi harus belajar firman Tuhan, baca Alkitab rajin, yang benar cara bacanya, yang serius, yang lengkap. Nah, yang kedua harus berani bayar harga. Kalau kita dihadapkan pada tantangan, kita bayar harga saja asal kita tetap di dalam firman Tuhan. Kan kita murid Tuhan Yesus. Ya. Kalau soal perlindungan jangan ragukan. Bahkan kita bisa minta tolong Tuhan. Enak kan begitu? Nah, makanya kita harus sebenarnya hidup kita ini adalah kesaksian. Kalau orang hidupnya nggak benar, hidupnya nggak jadi saksi meskipun di mulut ia bersaksi tentang Tuhan. Tetapi kalau hidupnya tidak benar, maka itu bukan kesaksian sebenarnya. Itu cuma cerita biasa saja. Ya, saudara ya. Jadi hidup dalam kebenaran butuh keseriusan. Kalau kita mau serius ya, aku mau hidup dalam kebenaran. Yang pertama aku harus belajar Alkitab. Gak usah sekolah teologi juga gak apa-apa. Setiap pagi ikut renungan, minggu ikutin khotbah, ikut online Bible study, serius. Pasti saudara akan merasakan dampak. Saya terkadang menantang seseorang, coba dulu 6 bulan. Kalau 6 bulan kau lakukan tidak ada perubahan apa-apa, tidak usah dilakukan lagi. Saya cuma mancing aja, saudara. Kalau orang melakukannya pasti berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Meskipun ada perubahannya, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi pasti ia tahu, iya benar juga gitu. Ya. Jadi pagi ini anggaplah sebagai tantangan untuk kita semua, semakin tekun, semakin rajin belajar firman. Ya. Terus semakin melakukannya dalam seluruh hidup kita. Supaya kita menjadi hidup yang di dalam kebenaran itu. Supaya kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Jika tidak, yang rugi kita sendiri. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Setiap hari kami tahu firman-Mu benar-benar menguatkan kami, memberi pengertian, dan memberi hikmat pada kami. Terima kasih Tuhan, berkati program ini, berkati juga mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Berkati juga seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, umat-Mu. Biarlah mereka merasakan damai sejahtera, berkat yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.